Halo guys, apa kabar semuanya? Drive and hadir lagi ya guys. Dan kali ini akan melanjutkan cerita novel Di Bawah Lintasan Pelangi. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan cerahnya. Amara berdandan rapi ingin berangkat ke sekolah. Mbok Sumi menemuinya dan meminta bila suasana hatinya tidak tenang, tidak usah pergi mengajar, biar dirinya yang datang ke sekolah memintakan izin. Namun Amara merasa sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Toh semalam ini tidak ada warga maupun teman-temannya yang datang mencari dirinya. Ia merasa yakin jika kemarin teman-temannya hanya mengancam saja, dan ia percaya kepada warga yang pasti akan membela dirinya. Namun suasana sangat tidak menyenangkan ketika ia melangkahkan kakinya di halaman sekolah menuju kantor sekolahan. Tatapan mata para murid yang biasanya sangat ramah menjadi sangat menyeramkan. Ia sudah mulai curiga sesuatu pasti sudah terjadi di sekolah itu. Ketika ia masuk ke ruang kelas dan ingin memulai mengajar, satu persatu anak didiknya keluar ruangan meninggalkan dirinya. Ia berusaha menghentikannya, namun para murid semakin lari. Ia menjadi sangat sedih. Ia dikagetkan teman gurunya yang memintanya agar menghadap kepala sekolah. Ia melangkah dengan gontai menuju kantor. Sesampainya di ruangan kepala sekolah dengan tegas berkata bahwa mulai hari ini Amara tidak diizinkan lagi mengajar di sekolah itu walaupun gratis. Ia tidak mau generasi anak-anak di desa itu rusak karena didikannya. Amara mencoba membela diri dengan menanyakan atas dasar kesalahan apa yang sudah dilakukannya di sekolahan itu. Bila memang bersalah, ia meminta maaf. Namun jawaban kepala sekolah justru sangat menyakitkan hati. Sekolah, tempat belajar mengajar, bukan tempat meminta maaf. Bila ingin meminta maaf, minta saja pada Yang Maha Kuasa dan akui segala kesalahan di kantor polisi. Mendengar jawaban kepala sekolah, Amara sudah tidak tahan lagi. Ia langsung lari meninggalkan kantor. Ia lari sambil menangis. Langkahnya dihentikan oleh Pak Man, tukang kebun sekolahan. Pak Man menanyakan masalah yang sedang terjadi. Namun Amara hanya menjawab, tanyakan saja pada Pak Kepala Sekolah. Mulai hari ini ia sudah tidak diizinkan mengajar lagi. Amara menjadi linglung. Ia kehilangan arah menuju pulang. Langkahnya gontai. Ia sudah jauh melangkah. Tanpa sadar ia justru berjalan menuju sawah. Ketika tiba-tiba ia melihat Inayah yang melintas, ia langsung memanggilnya. Namun ketika Inayah melihat dirinya, justru ia lari. Amara menjadi semakin bingung. Ia berusaha mengejar, namun Inayah semakin cepat. Ia menjadi lunglai dan merasa bahwa semua orang sudah membencinya. Ketika bertemu sungai kecil di pinggir jalan, ia masuk ke dalam sungai untuk membasuh muka. Namun ternyata di dalam sungai itu ada beberapa wanita yang sedang mencuci pakaian. Ketika ia meminta izin, para wanita itu justru mengusirnya dan berkata bahwa air sungai ini nanti akan menjadi najis bila tersentuh olehnya. Amara merasa sudah tidak tahan lagi, namun ia tetap harus pulang. Ia melanjutkan langkahnya dengan gontai. Ia mulai mengenali tempat itu ketika bertemu dengan pos ronda. Di pos ronda, Rudi, ketua Karang Taruna yang diangkat oleh Amara, sedang gotong royong bersama beberapa pemuda. Amara mendekati para pemuda yang sedang gotong royong, namun beberapa pemuda menghadangnya dengan tatapan mata yang sangat tajam, laksana singa kelaparan di padang tandus. Seorang pemuda meludah ke tanah. Amara bertanya dengan perubahan para pemuda itu yang sebelumnya sangat menghormatinya, kini seolah-olah jijik melihatnya. Seorang pemuda berkata dengan sangat kasar, namun Rudi langsung menghentikannya. Rudi mendekati Amara dan berkata bahwa para pemuda ini mendapatkan tugas dari Pak Lurah untuk membersihkan pos ronda, karena pada malam minggu akan diadakannya acara bersih desa sekaligus penyambutan para mahasiswa kota yang KKN. Ketika Amara memprotes dirinya yang tidak diikutsertakan, Rudi dengan santai menjawab bahwa warga desa sudah mengetahui siapa Amara yang sebenarnya, orang yang tidak jelas asal-usulnya kemudian menetap di desa itu. Orang yang sok suci tapi ternyata munafik dan pembunuh. Amara tidak menyangka jika Rudi yang selama ini dibimbingnya dalam segala hal bisa mengingkarinya.
Bila Rudi yang selama ini dekat dan sangat percaya padanya sudah berani mengingkarinya, bagaimana dengan warga yang lainnya yang tentunya sangat labil dan mudah terhasut? Amara pergi saja dari pos ronda itu tanpa pamit. Para pemuda tertawa mengejek. Sebelum sampai ke persimpangan jalan yang menuju rumah Mbok Sumi, ada warung kecil di pinggir jalan. Ia sengaja berhenti untuk membeli sesuatu sambil ingin melihat suasana di warung itu, apakah sudah terhasut juga atau masih bisa menerima kehadirannya. Pemilik warung langsung mengusirnya dengan kasar dan berkata yang tidak sepantasnya didengar. Beberapa wanita yang sedang berbelanja juga ikut-ikutan memaki dan berkata, "Amit-amit jebang bayi, anak putuku ojo sampai niru." Kata-kata kutukan, semoga anak cucunya tidak meniru kelakuannya. Seorang laki-laki setengah baya yang kebetulan sedang membeli sesuatu di situ mendekatinya dan membuknya agar pergi saja dari warung itu. Ialah Pak Narto, orang yang pertama kali dijumpainya dan mengantarnya sampai ke rumah Mbok Sumi. Amara bertanya kenapa Pak Narto tidak mengusirnya seperti mereka. Pak Narto menjawab bahwa Amara orang baik, jadi harus diperlakukan dengan baik. Semua terjadi karena keadaan dan ia hanya warga biasa yang harus ikut keadaan yang sedang terjadi. Amara melangkah dengan gontai meninggalkan warung kecil itu. Sesampainya di rumah, Mbok Sumi menjadi sangat penasaran karena masih terlalu pagi sudah pulang. Amara berkata kepada Mbok Sumi dengan tatapan mata yang kosong bahwa ia akan pergi saja dari desa itu karena keberadaannya sama sekali sudah tidak diharapkan warga, bahkan mereka sudah terang-terangan mengusirnya. Rudi dan kawan-kawan hanya memberinya waktu 2 hari saja. Mbok Sumi menatap wajahnya dengan pasti. Ia meminta kepada Amara agar menceritakan yang terjadi hari ini. Amara bercerita semuanya dengan linangan air mata. Mbok Sumi memeluk Amara dengan erat. Ia tidak mengizinkan Amara pergi kemana-mana. Jika memang Amara akan pergi, maka ia pun akan ikut serta. Yoko sudah dewasa dan sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Yang dipikirkan Amara saat ini, bagaimana jika Yoko mengetahui masalah ini, karena ia pasti akan marah dan kecewa karena merasa didustai dan dipermainkan. Bagaimanapun juga kedatangannya sudah membuat keluarga Mbok Sumi susah dan menanggung malu. Mbok Sumi mengajak Amara masuk ke dalam rumah, kemudian mengajaknya bicara untuk menghiburnya. Namun nampaknya Amara memang sangat gelisah dan merasa takut. Mbok Sumi mengajak Amara berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kemudahan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mbok Sumi memperlakukan Amara dengan penuh kasih sayang layaknya memperlakukan anaknya sendiri. Amara merasakan kehangatan di dalam dirinya. Sejenak ia melupakan masalah besar yang sedang merundung. Siang itu Mbok Sumi bercerita tentang Dewi Nawang Wulan, bidadari yang turun ke bumi dan tidak bisa kembali lagi ke kahyangan karena selendangnya dicuri oleh Jaka Tarub. Dengan seksama Amara mendengarkan dongeng itu. Berkali-kali Amara selalu berkata bahwa ia juga akan seperti bidadari yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan akan hidup bahagia sampai tua tanpa masalah. Ia akan mengabdikan dirinya kepada laki-laki yang menjadi suaminya, laki-laki yang bisa menerima dirinya tanpa memikirkan masa lalunya yang kelam. Mbok Sumi tersenyum bangga. Ia terus bercerita walaupun Amara sudah terlelap. Mbok Sumi terkejut sekali ketika tiba-tiba Yoko masuk ke dalam rumah dengan penuh amarah. Pemuda itu mencari-cari Amara, namun Mbok Sumi berusaha menghentikannya. Ia meminta kepada putranya agar sabar dan tidak gerusa-gerusu. Kemudian Mbok Sumi bertanya kepada Yoko tentang apa yang diketahuinya. Yoko berkata bahwa ia merasa sangat risih dengan desas-desus kabar miring tentang Amara. Mbok Sumi meminta kepada Yoko agar membersihkan diri terlebih dulu, kemudian pergi ke rumah Pak Man untuk meminta pendapat dan saran. Yoko hanya menurut saja. Pada malam harinya, Mbok Sumi menemui Yoko untuk menanyakan hasil pertemuannya dengan Pak Man. Yoko berkata bahwa Pak Man berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Pak Man sudah mengetahui yang terjadi karena tadi sempat bertemu Amara ketika diusir dari sekolahan. Besok pagi sekali Yoko dan Pak Man akan menemui para mahasiswa yang menginap di rumah Pak Lurah.
Amara hanya bisa menyaksikan obrolan mereka berdua tanpa punya keberanian lagi untuk bergabung. Ia merasa bersalah sekali karena sudah melibatkan keluarga Mbok Sumi dalam masalahnya. Seandainya saja dulu ia tidak memilih pergi ke desa itu, tentu masalah ini tidak akan menjadi serumit ini. Pagi-pagi sekali Yoko pergi dari rumah. Amara bertanya kepada Mbok Sumi tentang Yoko yang pergi pagi sekali namun tidak membawa peralatan ke sawah. Mbok Sumi menjelaskan bahwa Yoko dan Pak Man akan menemui para mahasiswa dan warga desa yang ngotot ingin mengusirnya dari desa ini. Amara mendesah lirih dan menyesalkan kejadian yang menimpanya. Ia menyesalkan Mbok Sumi yang menahannya. Seandainya kemarin dibiarkan saja pergi, tentu kejadiannya tidak akan menjadi serumit ini. Namun Mbok Sumi menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak akan terjadi apa-apa. Hari ini masalah akan berakhir. Suasana pagi itu sangatlah gelap. Mendung tebal menyelimuti desa. Sudah bisa dipastikan bahwa pagi ini pasti akan turun hujan. Mbok Sumi dengan penuh kasih sayang menyisiri rambut Amara yang panjang. Pagi ini Amara berpakaian sangat rapi walaupun sudah tidak mengajar lagi. Amara melihat serombongan orang yang menuju ke halaman rumah Mbok Sumi. Ia terkejut sekali. Seketika teringat masalah yang sedang dihadapinya. Orang-orang itu pasti datang untuk mengusirnya. "Mbok, mereka datang," kata Amara sambil berdiri, kemudian lari meninggalkan Mbok Sumi yang terus memanggilnya. Amara keluar lewat pintu belakang, kemudian lari meninggalkan rumah Mbok Sumi.